apa namanya kromosom ya, kayak kalian menulis trisomi 13 13 ya gitu ya. Jadi sekecil apapun gangguan DNA atau apapun boleh kalian masukin, karena itu adalah struktur tuh apa ya, suatu benda di badan kita yang boleh kalian masukin gitu ya, kalian list sebagai structure gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, untuk materi-materi yang di luar reso, nanti gue minta kirim ke kalian lewat admin ya, karena gue dulu sih banyak banget kirim materi lewat admin. Apa namanya, mungkin bukan kamu, admin yang lain mungkin ya. Nanti coba aja saling koordinasi. Dr. Wisnu tuh sering ngirimin materi-materi di luar materi reso gitu ya. Oke. Kayak apa sih materinya? Contohnya yang kemarin, white book atau PPT anatomi yang lebih ringkes gitu, yang lebih detail gitu ya. Bentar, aku lagi buka dulu PPT-nya. Demamku 40, jadi kayak udah mau mati rasanya. GWS dokter. Mati. Oke. Gue sampai udah lupa loh apa namanya obat batuk yang bagus tuh apa sih? Itu kayak gue lupa. Gue akhirnya minum Kodipron. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang cukup penting karena ini terutama yang yang ada essay ya, ujian ada essay. Kalian harus paham muscle activation ya. Muscle activation tuh apa sih? Yaitu bagaimana sebuah otot itu bisa bekerja di berbagai aktivasi yang satu aktivasi berbeda energi yang dikeluarkan dengan aktivasi lain dan tujuannya pun berbeda gitu ya. Nah, jadi tolong dicatat ya, tolong dicatat karena ini agak beda sama di slide, tapi aku mau membuat lebih benar ya. Nah, jadi ada beberapa aktivasi ya, ada konsentrik, esentrik, sama isometrik. Ketiga ini, jadi ketiga tadi ini isometrik, konsentrik, sama esentrik itu satu kelompok, kita sebutnya adalah isotonic contraction. Ya, isotonic contraction. Ketiga ini. Satu lagi yang di sini nggak dijelasin, yaitu yang nggak ada, yaitu ada nama isokinetik. Ya, isokinetik. Ya, isokinetik itu harus menggunakan alat. Ya, tetapi ketiga ini merupakan adalah isotonic contraction. Oke. Nah, apa sih isometrik? Ya, isometrik itu adalah otot bekerja tanpa merubah panjang dari serat ototnya, gitu ya. Contohnya yaitu misalnya ini bicep gitu ya. Aku ada beban di ujung tangan. Lihat gambar aku ya. Ya udah, aku nahan beban tanpa harus memendekkan atau memanjangkan, tanpa harus ada konsentrik ataupun esentrik gitu ya. Aku nahan di sini aja. Kita bilangnya ini adalah isometric contraction ya. Sedangkan sehingga isometric contraction itu kita bilangnya kalau dalam bahasa gaya ya atau bahasa mekaniknya, internal torque sama dengan external torque. Jadi perputaran gerak si ototnya itu internal torque. Torque tuh kayak apa ya, gaya berputar gitu ya. Yang dihasilkan oleh otot internal tuh berarti tubuh kita menghasilkan suatu gaya gitu ya. Kalau external torque tuh apa? Yaitu beban si tangan, tulang yang dilawan oleh otot bicep bersama gravitasi gitu ya. Jadi dianggapnya sama, tidak ada perubahan panjang otot dan gaya yang dihasilkan pun sama terus, konstan terus gitu ya.
Kemudian kalau konsentrik gitu ya, konsentrik itu adalah memendekkan nih si bicep pendek, dia jadi gendut gitu ya, bicepnya jadi bicep gue kecil, maaf. Jadi dari panjang bicep memanjang atau normal length menjadi lebih pendek, dimana dikatakan internal torque, gaya yang dihasilkan oleh di dalam lebih besar dibanding gaya yang dilawan atau external torque-nya gitu ya. Jadi kita menarik suatu gaya atau muscle ototnya memendek. Kalau esentrik itu apa? Esentrik itu adalah otot kita kerjanya memanjang, tetapi bukan lemes, tapi melawan gaya yang eksternal, gaya dari luar. Tadi sama aja kayak si bicep ini. Dari sini, dari konsentrik, ya dari konsentrik, waktu dia mau pelan-pelan meluruskan sikunya, kita bilangnya esentrik. Ya, mau ada beban, mau hanya tangan, tetap kita bilang esentrik. Kenapa? Karena kita melawan, kita tetap mengkontraksikan otot dalam posisi memanjang, gitu ya. Bukan ngeplek ya, bukan lemes gini, bukan, gitu ya. Tapi kalian tetap berkontraksiin, tapi dalam posisi memanjang, gitu, ya. Elongated. Nah, ini contohnya ya dari gambar, ya, di mana bicep brachinya memendek, memanjang, dan kalau yang terakhir tuh sama. Ya. Nah, dari sini, dari gambar ini ada yang bingung nggak? Kalau kalian nge-gym atau mulai yoga atau pilates atau olahraga, semua gerakan ini pasti kalian lakukan. Pasti, tanpa terkecuali. Dalam kita berjalan, duduk berdiri, itu pun otot kita selalu aktif di 3 fase ini, gitu ya. Selain bicep, ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang bingung nggak? Ini kan baru bicep nih. Kalau kalian nggak nanya, nanti gue tanya nih, kasih contoh. Jadi kalau bahasanya muscle activation, ya, jadi kita ngomong gini, bicep bekerja secara konsentrik, yang paling kiri, gitu ya. Yang paling ke tengah, bicep bekerja secara esentrik, gitu. Ya. Ada yang bingung nggak? Gua tes ya, jangan tegang ya, nggak apa-apa, gua tes supaya paham, karena nanti ada esainya tuh, apalagi yang mau yang UGM, UI itu ya, UB itu hati-hati ada esainya. By the way, untuk semua PR bener ya, kalau ada yang gua koreksi, udah gua kasih tau langsung. Ya. Oke, di sini ada yang mau nyoba nggak? Jawab ya. Dengerin pertanyaan gue belum mau nunjuk, kalian volunteer siapapun coba jawab ya. Nah, di sini kita ngeliat gambar si push up yang paling kanan. Ini kan ada dua nih, ada dua gerakan ya. Sekarang gue tanya sama kalian, dengerin pertanyaannya. Gambar yang kiri, ya. Oke, pertanyaannya gini. Proses dari gambar kanan, dada di lantai, menuju dadanya menjauhi lantai, ya. Tricep lagi. Pectoralis bekerja secara Ayo, belajar jawab aja. Kita kan belajar santai ya, santai tapi mengerti gitu. Coba jawab.
gambar ini yang kursor gue di kanan menuju yang kiri, menurut kalian pectoralis bekerja secara Boleh izin jawab, Dok? Dok, langsung aja jawab. Oi, jawab siapapun, bicara langsung. Dokter Dio. Konsentrik, Dok. Apa? Konsentrik, Dok. Konsentrik. Oke, betul ya. Dokter Gabrina, selfie. Dari gambar yang kanan, ya kanan, menuju gambar yang kiri, abdomen bekerja secara rectus abdominis ya maksudnya, Dok? ya 4 abdomennya. Oke. Konsentrik. Mau dikoreksi atau enggak? Atau merasa benar? Sebentar. Oh iya, balikan berarti. Eksentrik. Ada yang mau kasih input lain? Mungkin isometrik bukan ya, Dokter? Apa? Isometrik, Dokter. Isometrik, Dok. Isometrik ya. Dari kanan ke kiri isometrik. Dari kiri ke kanan abdomen bekerja secara dari gambar kiri ke gambar kanan abdomen bekerja secara isometrik. Tetap isometrik, Dok. betul, isometrik ya. Gitu dong. Oke. Gambar lain lagi. Dok, izin dok. Apa? Saya yang bicep masih kayak kurang ngerti gitu, Dok. Kenapa bisa konsentrik ya, Dok? Kenapa bisa konsentrik? Bentar. Apa ini? Bicep. Nah, mana ya? Ada gambar yang tadi lah ya. Nah, gini nih, gambar yang kanan ini nih, yang cowok paling kanan. Nah, yang ini. Dari bawah menuju atas, bicep bekerja secara dari tangan lurus ke bawah, terus kemudian dia menekuk siku. Dokter Ashila, bicep bekerja secara Konsentrik, Dok. betul. Kemudian dari atas menuju ke bawah dengan dikontraksikan, bicep bekerja secara Eksentrik. Yang kamu bingung ini yang mana? Soalnya dia kan posisinya kayak posisinya kan kayak push up gitu, Dok. Jadi saya Yang mana? tadi Yang gambar push up tadi? Iya, Dok. Emang tadi kita emang ada ngebahas bicep tadi? Tadi pectoralis. Ya Allah. Oh iya, pectoralis. Nah, maaf, Dok. Kok saya Apanya jadi gue bingung gitu ya. Tadi kan gue ngebahasnya baru pectoralis sama abdomen. Nah, itu kan iya, Dok. Nah, itu kan pectoralisnya itu kan di dada ya, Dok. Nah, saya tuh bingung kenapa kalau misalkan bagiannya lagi turun, kenapa konsentrik atau eksentrik? Maksudnya bukannya lagi kontraksi relaksasi gitu, saya kayak bingung gitu, Dok. Gini, kalau ini gue nggak tahu pakai cara bahasa apa. Intinya konsentrik itu akan membulat, gitu ya. Jadi kalau dia mendekat, dada itu berkontraksi penuh, atau kita latihan dada supaya dia bulat adalah mendekat. Sedangkan waktu dia ngedorong, siku kan mendekat ya. Kalau kan nanti kamu belajar kerja pectoralis adalah untuk aduksi. Aduksi dari shoulder kan, elbow juga mendekat, semua mendekat. Makanya dada jadi kembung. Sama kayak bicep tadi kan, mengembung. Oh, berarti kalau dia lagi posisi yang kanan itu, yang sikunya lagi ngebelok gitu, berarti itu lagi membulat, Dok? Lagi stretch malah. Kamu ini, pertanyaanku kan tadi gini. Dari posisi kanan menuju ke kiri, pectoralis bekerja secara
itu membulat atau enggak ya, Dok? Ya lu coba aja dari begini. Lu dorong dah ke depan. Dada lu lebih bulat nggak? Iya. Ya udah sama kan. Oh. Ya udah, Dok. Oke, Dok. Ini kan cuma beda dia tengkurap sama lu dorong ke depan. Sama nggak? Sama-sama kayak push up di tembok kan sama. Iya, Dok. Cuman betul. beda angle-nya aja kan. Oh, ya baik, Dok. Makasih, Ya, Dok. nggak apa-apa, tanya aja. Ya, nah, Gini aja deh. Ini gua kasih contoh-contoh yang keluar di ujian ya. Deadlift. Oke, yang gambar kanan ya. Bukan. Ini aja deh. Nah, yang ini. Nah, yang dari kiri, ya, pertanyaan gue dengarkan baik-baik. Dari kiri ke kanan, ya, dari gambar kiri ke kanan, gluteus bekerja secara pantat bokong bekerja secara Konsentrik. coba jawab dulu. Ini agak beda sama tadi. Konsentrik, Dok. Konsentrik, Dok. Betul, konsentrik. Iya. Oke. Gua tanya lagi. Dari kiri ke kanan, erector spina atau seluruh punggungnya, ya, gerakan ini ya, gue lagi ngomong gerakan ini ya. Seluruh punggungnya, back muscle-nya bekerja secara Kiri ke kanan ya, Dok. Dari kiri ke kanan. Isometrik, dokter. Isometrik, Dok. Klik. dari kiri ke kanan. Metrik ya. Kemudian dari kiri ke kanan, kalau gua ada putus bilang ya, ini tiba-tiba your internet connection bekerja secara Dok, maaf putus-putus yang terakhir, pertanyaan ketiga, Dok. apa? Pertanyaan ketiga putus-putus, Yang mohon maaf, terakhir. Dok. Pertanyaan dari ketiga, kiri ke Dok. kanan, dari kiri ke tricep bekerja secara tricep. Iso ya, Dok. Isometrik ya, betul. Terakhir ya, nanti awas ya pada lupa ya. Dok, maaf dok, saya masih bingung dok. Ini untuk yang isometrik gimana oke. sih dok? Isometrik tadi pengertiannya apa? Bentar. Isometrik adalah dia tidak berubah panjang ototnya. Tadi gue tanya apa di sini tricep. Tricep dari kiri, gambar yang kiri ini ke gambar kanan, dia kan lurus-lurus baik, tapi dia melawan beban. Jadi dia tetap bekerja ya dalam kondisi isometrik, dia tidak berubah panjangnya sama sekali. Sikunya tetap lurus, mau dia bungkuk, mau dia berdiri, sikunya tetap lurus. Jadi dia bekerja secara isometrik. Kalau yang push up tadi dok, berarti abdomennya juga tetap posisinya sama gitu dok, makanya dia iso. Betul sekali. Push up. Ya, jadi kan kalau aslinya push up, ya kita kan nggak, makanya tapi kalian jangan lihat push up orang-orang yang pemula ya, badannya melengkung-melengkung, pinggangnya melengkung-melengkung, itu salah. Push up yang sebenarnya perut, bokong, paha semuanya ini adalah kayak papan, keras semuanya, diem doang, mereka nggak berubah sama sekali. Yang naik turun adalah si elbow-nya itu nekuk, dorong, gitu, ya. Tuh. Ini kan tidak ada
tidak ada yang terjadinya transfleksi atau kita kayak push up gitu kan, enggak. Jadi panjang ototnya tetap sama semua. Jadi isometrik. Dia tetap bekerja tanpa berubah panjang dari ototnya. Gitu. Paham? Berarti kalau sit up beda lagi ya dok. Kalau sit up berarti abdomennya konsentrik. Betul. Sit up, abdomennya konsentrik. Oke dok. Siap. Oke. Terakhir gua tanya terkait nanti kalau masih bingung silakan nanya lagi ya, nggak apa-apa. Sekarang gua tanya, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, bicep bekerja secara Kayaknya nggak bekerja. ada yang berpendapat lain? Kiri ke kanan dia konsentris tuh. Dari kanan ke kiri dia eksentrik. Berkebalikan dengan tricep ya dok. Ada yang lain? Satu lagi? Isometrik, dok. Kan isometrik supaya sendi sikunya tetap stabil ya dok. Dokter Dio tadi udah benar, kenapa kamu digoyahkan? Jadi intinya si bicep tidak bekerja dalam kondisi itu, ya. Bicep tuh diam-diam baik, dia tidak melawan gravitasi, ya, dan dia tidak sedang menahan beban. Yang ngontrol turun dan naiknya kan full dari tricep, deltoid, kemudian sama pectoralis naik turunnya. Bicep nggak ngapa-ngapain, gitu. Ada yang bingung? Ada yang mau nanya atau bingung? Oh dok, ini tuh ada hubungannya sama kerja otot agonis antagonis nggak sih dok? Tadi saya goyah itu kayak saya mikir apakah ini antagonis agonis gitu, tapi kayaknya kalau saya lakuin kayaknya nggak gerak bicepnya. Kamu mesti melihat posisinya, dia melawan gravitasi atau tidak. Karena kalau kamu mau ngomong agonis antagonis, sekarang gue tanya sama ini. Nah, squat. Sekarang gue tanya, dari kiri, ya, dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan, quads bekerja secara, quadricep bekerja secara, Kuatnya esentrik ya dok, hamstringnya yang memendek. bekerja secara, Hamstring Konsentrik. oh, kok bisa hamstring konsentrik? Isometrik. Sama-sama isometrik. Ini Ya. lagi ngomongin Jadi apa sih? bukan kepada apa ya? Bukan kepada antagonis. Kita lagi jawab ini karena antagonis agonis bukan, gitu. Tapi posisinya dia lagi di mana otot tersebut, gitu. Dan gravitasi berada di mana? Gitu. Gravitasi kan selalu berada di bawah kita, menarik kita jatuh ke bawah. Ya. Dok, maaf jadi bingung dok. Tadi saya jawabnya kuatnya itu esentrik karena kan kalau dia posisi begini kan dia lebih pendek daripada. Dua-duanya esentrik. Sorry, gue yang salah. Dua-duanya esentrik. Quads esentrik, hamstring esentrik. Oke dok. Sorry, gue. Iya. Dok, maaf, apakah boleh dijelasin yang soal teori gravitasinya tadi? Ini. Gravitasi kan nahan ke bawah nih, narik bokongnya ke bawah, ke belakang nih ya. Gravitasi kan sebenarnya tegak lurus gitu ya. Nah, sendi pusat massa kita kan ada di tengah. Kalau secara teori itu di depan S1 2,5 cm, 2,5 cm di depan sakrum nomor 2. Pusat gravitasi kita di tengah. Nah, dalam gerakan begini, kan dia tarik ke bawah. Supaya kita nggak jatuh. Intinya kan manusia itu kenapa dia berdiri tegak, menggunakan seluruh ototnya untuk menjaga supaya kita nggak jatuh. Gitu ya. Makanya pada saat dia posisi begini, quadricep harus nahan. Kalau dia nggak nahan, dia jatuh ke belakang. Atau dia langsung jongkok ke bawah.
Si hamstring juga sama, dia harus nahan. Kalau nggak nahan, bokongnya jatuh ke bawah semua. Kalau logikanya kalau dia lemes ya, nggak ada kontraksi apapun, dia akan jatuh semuanya. Jadi untuk melawan eksentriknya si quadricep, si hamstring juga harus memanjang. Gluteus pun ini dalam kondisi esentrik. Semua ini posisi esentrik. Oke dok, udah paham. Terima kasih. Terakhir, ini gampang harus. Apa ya? Oh, ini. Tadi ya, crunch. Apa sit up. Kok internetku busuk kali lah. Nah, maaf ya gambarnya buram. Gambar yang ini deh, yang cewek ini, ya. Nah, ini si siapa namanya tuh? Quadricep. Kalau dia naik kaki ke atas kan, berarti hip flexor atau gue ngomongnya iliopsoas hip flexor. Hip flexor bekerja secara iliopsoas tuh ada di sini, di dalam sini. Atau abdomen tadi udah paham ya, bekerja dia memendek, dia transfleksi, dia memendek, dia bekerja secara konsentrik. Tapi apakah punggungnya bekerja, erector spinanya, latissimus dan lain-lain bekerja nggak? Bekerja iso ya dok? Isometrik. Dia tidak kerja. Kan dia nggak ngelawan gravitasi. Emang dia kerjanya ngelawan apa di sini? Gravitasi narik ke bawah. Ini orang mau naik ke atas. Otot punggungnya lemes total, nggak ada apa-apa, nggak bekerja. Kalau otot punggungnya dominan sampai dia bekerja, dia kagak bisa naik ke atas. Otot abdomennya berat banget mau naik karena ditahan kerja, yang belakangnya kerja terus, nggak mungkin kan? Kan dia harus lemas otot belakangnya supaya badan kita bisa melengkung. Paham nggak di sini? Konsentrik. Si otot punggung tidak akan bekerja. Kalau dia sampai bekerja, lu kagak bisa naik, ketahan. Lu mau naik, dia nahan. Kan otot punggung kerjanya adalah back ekstensi. Untuk kita bisa arching atau melengkung badannya, itu kan dia kerja punggungnya. Nah, sekarang lu mau sit up. Dari lantai menuju posisi ini, kan otot punggungnya dalam posisi ini dia semuanya adalah loss atau nggak kerja sama sekali. Ya. Dok, izin tanya dok, kalau posisi crunch yang dia flexor hip, lower back-nya itu kontraksi nggak dok? Nggak boleh. Oh. Quadratus lumborum, erector spina di bagian pinggang itu mesti stop semua. Bingung? Kalau bingung, bingungnya kenapa? Kalau saya peragain gitu. Pinggang lu sakit? Iya. kayak buat stabilizer gitu deh dok. Apa yang jangan saya salah gerak? Sebenarnya salah. Aslinya pinggang tidak boleh sampai sakit. Kalau sampai sakit, itu yang sakit sebenarnya adalah iliopsoas lu di dalam. Nanti itu panjang lagi ilmunya. Itu buat ujian sih nggak terlalu penting. Karena iliopsoas tuh kerjanya tuh dua. Gitu ya. Aslinya waktu lu naik begini, ya, lu nggak boleh sampai ada nyeri di pinggang. Kalau lu bener-bener rasain otot lu saat crunch, murni hanya otot abdomen.
Sama ya chest, sama pundak, karena kan posisinya begitu ya. Chest lu juga agak kerja, tapi kita lagi ngomongin abdomen gitu ya. Lanjut dulu ya. Oke, Dok. Ya. Nah. Nah, kemudian ini kita ngomongin internal force atau external force gitu ya, torque juga termasuk dalam sini. Kalau gue sih buat kalian ya nggak usah dipusingin force dan torque. Intinya gaya dari dalam melawan gaya yang dihasilkan oleh tubuh kita yaitu otot melawan gaya dari luar. Dari luar itu adalah beban dan gravitasi. Ya, bentar ini ada chat kenapa? Oke, ya. Nanti terkait mass activation kalau mau nanya lagi boleh diulang tapi nanti di akhir ya. Nah, kemudian jadi kalau kita lihat di sini gambar ini ingin memberikan gambaran bahwa di saat bicep bekerja tanpa beban pun dia melawan si tulang ini, tulang tangan kita gitu ya. Jadi tetap ada beban. Kenapa? Karena kita sekali lagi hidup di gravitasi. Gitu ya, kalau dalam posisi menekuk begini ya. Tuh. Nah, dalam tubuh manusia kita memiliki 3 tuas. 3 tuas tuh 3 macam lever ya, yang dimana ada yang ini kenapa sih ini ada gitu ya? Kenapa lever arm ini ada? Ya karena posisi sendi, posisi otot ya, dan posisi external force-nya gitu. Jadi kita lihat ya, tuas kelas pertama nanti di gambarnya, kita lihat tuasnya di tengah ya, yang ini adalah otot kita ya, yang hitam adalah otot kita, yang merah adalah beban. Oke. Gambar kedua, tuas kelas 2, aksis terletak pada salah satu ujung dan gaya internal memiliki lengan ayun yang lebih panjang dibanding gaya eksternal. Ya, sorry, yang merah ini berarti dia mau namainnya yang merah adalah internal force, yang hitam adalah beban. Ya, yang merah adalah otot, yang ini adalah beban. Jadi gambar kelas nomor 2 di mana lengan beban, ya, nih lengan beban tuh ini nih, si D dia jaraknya ini. Ya, ini kita bilangnya lengan beban. Ya, internal force-nya lebih pendek dibanding si external force-nya. Kita lengan beban ya. Nah, kalau di gambar 1 tadi lengan bebannya sama-sama panjang antara otot kita dan external force-nya. Internal force dan external force sama-sama panjang. Sedangkan di gambar nomor 2, internal force-nya lebih panjang dibanding external force. Ya. Sedangkan tuas nomor 3, internal force lebih pendek dibanding external force. Ya. Ada 1, 2, 3. Ya. Sama panjang, internal force lebih panjang dibanding external force. Kemudian internal force lebih pendek dibanding external force. Nah, makna dari tuas ini adalah mechanical advantage atau kita bilangnya yang lebih untung buat menghemat energi itu yang mana gitu ya. Kalau first lever arm atau first gambar yang pertama ini, kita paling umum kalau di soal-soal MA sama dengan 1. Ya. MA sama dengan 1 itu apa? Maksudnya si beban sama si external force sama internal force itu sama gitu ya. Kalau second class lever arm, mechanical advantage selalu lebih dari 1. Ya. Kemudian kalau third lever arm, mechanical advantage always selalu kurang dari 1. Ya. Nah, ini untuk apa sih kita tahu begini? Ya, sebenarnya untuk melatih pasien dengan posisi-posisi tertentu.
gitu, dan penjelasan kenapa sebuah patologi bisa terjadi gitu ya. Dan kenapa kalau posisi ini kok lebih enteng angkat bebannya dibanding posisi ini gitu ya, karena itu semua permainan dari panjang lengan beban gitu ya. Oke, kita lihat contohnya adalah first class lever arm, di mana lengan beban internal moment arm, lengan beban internal atau otot atau internal force ya. Jadi 3 itu sama aja anggapnya. Ya. IMA internal moment arm sama panjang atau bisa lebih untung, bisa lebih rugi sedikit dibanding EMA. Gitu ya, dibanding external moment arm. Di sini si otot merupakan otot-otot leher belakang melawan EMA-nya siapa? Tulang kepala. Ya, bebannya itu si tulang kepala. Gitu. Ya. Sedangkan second class lever arm, ya, di mana ini body weight nih. Jadi kalau berdasarkan gravitasi segala macam dan titik tumpunya di bawah bola-bola kaki jempol kita di saat kita jinjit, ternyata internal moment arm lebih panjang, si betis kita lebih untung, ya, lebih kuat melawan external moment arm karena external moment armnya kecil, panjang lengan bebannya kecil. Oke. Jadi kerja si betisnya lebih ringan. Kalau selama IMA lebih panjang, kerja kita tuh lebih ringan. Gitu, ya. Energi yang dihasilkan energi yang dihasilkan oleh second class lever arm tuh dia selalu si otot, ya, itu lebih ringan dibanding third class lever arm. Gitu ya. Kalau third class lever arm, kerja si bicepnya gede banget. Kenapa? Karena IMA-nya, internal moment arm-nya, melawan EMA ditambah beban lagi. External weight ditambah gravitasi lagi. Ya, jadi kerja bicep tuh berat banget. Ya. Makanya ini sebetulnya lebih kepada penjelasan untuk apa sih? Untuk penggunaan sepatu. Kenapa kalau sepatu yang sepatu lari yang ujungnya ada yang melengkung banget, ada yang datar, ya itu sebetulnya menggunakan prinsip lever arm, di mana dengan tumpuannya dirubah, dia bisa lebih lebih kenceng larinya. Atau penjelasan untuk masalah sakit leher, ya. Jika kita main handphone terus, kita nunduk ke depan, berarti EMA-nya memanjang. Kalau EMA-nya memanjang, berarti kerja otot lehernya bertambah. Kalau kerja ototnya bertambah, berarti lu cepet capek, cepet pegel. Gitu. Ada yang mau nanya? Izin konfirmasi deh. Artinya first class level itu yang paling menguntungkan dari segalanya ya? Sebetulnya yang paling menguntungkan adalah nomor 2. Nomor 1 ini kan tadi pernyataan di depan apa? Kadang MA bisa lebih dari 1, kadang MA sama dengan 1, MA lebih dari 1. Bisa jadi rugi, bisa enggak. Tapi kalau second class level kan paling untung. Udah pasti untung. Karena always lebih dari 1. Karena kadang first class lever arm itu IMA-nya bisa ya beda-beda tipis, tapi nggak se-ekstrim sih third class lever arm. Ada lagi yang mau nanya? Sebetulnya ini keluar nggak sih di soal? Keluar. Pertanyaannya gampang, pertanyaannya nggak susah. Pertanyaannya tuh yang gue ingat adalah di bawah ini ada berapa macam lever arm, ya, A B C D gitu ya, A B C D E gitu, 1 2 3 4 5 gitu ya. Ya pokoknya gitu deh. Di bawah ini yang benar lever arm tuh ada berapa gitu.
gitu. Ada 3, ada 4, ada 5, ada 7, ada 8 gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dari di bawah ini yang paling menguntungkan untuk badan kita itu yang mana? Itu jawaban nomor 2. Pertanyaan nomor 3, di bawah ini yang paling merugikan untuk badan kita itu yang mana? Nomor 3. Kenapa? Karena energi yang kita keluarkan lebih banyak, jadi lebih rugi. Nggak efisien energi jawabannya. Ada yang bingung, ada yang mau nanya? Dok, apa ada contoh kelas 2 dan kelas 3 gambar yang lain, Dok, selain ini? Ini bisa lo pakai contohnya tricep, bicep. Kalau yang 3 yang paling gampang tuh 3. Kalau yang ini apa lagi ya? Ntar. 3 itu selain betis, bicep, tricep tuh sama 2. Quadricep sama hamstring tuh sama 2. Oh, nanti ada pertanyaan ya, yang paling banyak di badan kita tuh apa? Jawabannya third class lever arm ya, paling banyak gitu ya. Nah, kalau nggak salah hip, gerakan hip, trunk fleksi, itu nanti coba cari lagi, aku agak lupa. Itu juga 2 gitu ya, trunk fleksi. Karena tumpuannya yang nahan untuk kita naik ke atas sebenarnya sampai hip. Jadi dari pertengahan vertebra sampai hip itu menjadi lever armnya gitu, imanya dari sini sampai leher gitu, emanya. Jadi yang lawan lebih gede dibanding si bebannya gitu, imanya lebih gede dibanding emanya. Itu trunk fleksi atau otot-otot abdomen gitu ya. Tapi kalau kelas lever 3 tuh paling banyak. Genu itu 3. Hip flexor yang buat ngurusin kaki. Hip flexor tuh ada 2 ya, ada iliopsoas sama ada rectus femoris ya. Kalau rectus femoris yang lagi kerja itu 3 gitu. Kalau iliopsoas yang lagi kerja bisa 2, bisa 3. Tergantung bebannya ada di mana yang kita gerakin, sama baru nanti dihitung-hitung lagi dah panjang lengan bebannya. Apalagi ya, jari-jari kita ada yang 1 ya, tapi aku nggak begitu hafal. Nanti kalian coba catat aja, cari, aku agak lupa. Kalau kemarin yang ditanya itu, kalau dari segi gambar itu gambar yang si Achilles ini ditanya keluar di ujian. Ya. Oke. Kasih, Dok. Nah, selanjutnya kita ngomong masalah sendi ya, klasifikasi dari sendi. Ya. Joint classification. Nah, sendi ini kudu diapalin. Sorry. Nah, kudu diapalin ya, tapi yang kalian hafalkan itu yang paling sering keluar sebetulnya nggak ada trik gimana cara ngafalinnya. Gue selalu bilang sama peserta PPDS, ya lo hafalin semua, mau nggak mau gitu ya. Tapi yang sering keluar adalah sinartrosis, amfiartrosis, diartrosis. Ya. Terus berikutnya yang kalian mesti apalin berikutnya adalah strukturnya. Dia berupa sinovial kah, cartilaginous kah, gitu ya. Dan contohnya di mana? Karena bisa dibolak-balik. Hip dan elbow Dani merupakan sendi apa tipenya gitu. Ya. Jadi ini nggak ada tips and trick. Ini ya mau nggak mau kalian harus hafalin. Kemudian selanjutnya diarthrodial joints ya. Klasifikasi dari diarthrodial joint. Diarthrodial joint itu sumbunya kita bagi jadi 3 ya. Ada yang ada sumbu, ada yang 1 sumbu, dan ada yang 2 sumbu. Ya. Kemudian shape of joint-nya, bentuk dari sendinya ya macam-macam. Yang paling sering keluar adalah hinge,
pivot, dan condyloid. Saddle suka keluar juga. Ya, kadang-kadang ya intinya 4 ini yang paling sering keluar. Terus gerakan sendinya ya kurang lebih kalau udah biaksial itu gerakannya pasti ada 2 gitu ya. Kalau uniaksial 1, antara flexion atau extension. Tapi kalau misalnya biaksial selalu 2. Ya. Contoh-contohnya dihafalkan. Kalian tulis tangan ulang, kalian hafalin. Berdasarkan potensi gerakan sendi dibagi atas sinartrosis dan diartrosis, ya, di mana sinartrosis itu hampir nggak ada gerakan sama sekali, ya, itu biasa di kepala. Kemudian kalau diartrosis, di mana pertemuan 2 tulang yang gerakannya tuh luas, yaitu kayak contohnya apa? Shoulder, kemudian panggul, gitu ya, itu diartrosis. Lutut, ya. Kemudian ya ini sama juga pembagiannya, ini sama sama yang tadi, tinggal dihafalin aja. Nah, ini yang kalian harus pahamin bahwa kan tadi di sini dikasih tahu di badan kita ada contoh beberapa diartrosis joint, ya, di mana dia memiliki cairan sinovial, gitu ya. Tapi ternyata tidak semua sendi-sendi tersebut memiliki struktur yang persis atau mirip gitu ya. Contohnya di lutut. Lutut ini yang menurut gue paling lengkap. Kenapa? Karena dia ada meniskus, ya, ada synovial membran. Kalau misalnya di di facet joint atau di pinggang atau di seluruh facet joint di punggung, itu belum tentu punya, gitu, ya. Kemudian meniskus juga nggak semua punya, ya, hanya di beberapa tempat saja yang punya. Ini contohnya di kiri bawah. Kayak bursa nggak semua punya. Di hip nggak ada bursa, gitu. Ya, bursa itu hanya di beberapa tempat kayak di shoulder, ya. Kemudian di genu itu ada bursa. Tuh. Jadi elemen yang harus kalian hafalin yaitu yang always-nya aja, ya, always-nya. Untuk kepentingan ujian karena nanti ditanya, ya, isi sendi sinovial itu apa aja. Kemudian ada hinge joint, ya, ini contoh lain yaitu ada hinge joint. Hinge itu hati-hati, ya, dia adalah humero-ulnar, ya. Hinge joint itu humero-ulnar. Jangan sampai salah kalian jawabnya humero-radial. Tuh. Ya. Kemudian antara ulna dan radial kita bilangnya pivot joint. Ya, pivot joint. Karena dia kalau lu melakukan gerakan supinasi dan pronasi, ya, mereka berputar antara satu tulang ke tulang lainnya. Kalau ellipsoid itu punyanya radiocarpal joint, ya, dia berputar elips. Kemudian ball and socket, nah, sebutannya beda lagi. Ball and socket itu buat siapa? Buat si hip joint. Ya, dia memiliki 3 sumbu, 3 axis, sama kayak ball and socket, mirip sama si shoulder, ya, yang memiliki 3 aksis. Yang gerakannya bisa apa aja? Kalau 3 aksis berarti gerakannya ada fleksi ekstensi, abduksi, ADD ABD, dan internal rotasi, eksternal rotasi. Ya, 3 bidang, semua bidangnya itu ada. Kalau plain joint, ya, ini dimana CMC, ya, carpometacarpal kita dibilangnya plain. Tuh, saddle itu yaitu punyanya CMC si jempol. Ini ditelan dulu aja karena sebetulnya kalian hanya butuh menghafalkan plain joint tulangnya apa, gitu, ya. Ball and socket tulangnya atau sendinya sendi apa, gitu. Nanti kalian catat ulang, langsung ditulis aja ball and socket tuh hip joint, gitu.
Oke, condyloid ya, tibiofemoral, antara tibia dan femoral atau knee joint. Kita bisa bilang dia diatrodial joint, kita bisa bilang dia condyloid joint. Ya. Nah, ini tabel yang menurut gue gak jadi membuat kalian gampang. Ya. Sebenarnya yang kalau primary angular motionnya, kalau kalian gerakin si sendinya, kalian langsung tahu dia bisa apa aja gitu ya. Nah, di soal kalian mau nggak mau harus hafalin. Kadang dia nanya gini, contoh dari door hinge joint itu apa? Atau dia bisa sebut hinge joint contohnya apa? Ya itu kan suka-suka pembuat soal. Gitu. Ya, gue nggak bisa bilang oh cukup ngafalin yang kirinya aja, yang ini mekanikal analoginya nggak, belum tentu karena keluar kenyataannya. Ya, singkatnya mau nggak mau kalian hafalin. Oke. Ya, jadi kalau kinesiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gerakan manusia efektif, efisien, dan aman. Nah, untuk efisien itu kita ngomong si tadi masalah energi yang kita keluarkan. Semakin energi yang kita keluarkan, ya semakin efisien, nggak cepet habis, nggak ngos-ngosan, nggak cepet capek. Ya. Untuk sendi nggak ada PR atau apapun, karena ini semua total hafalan. Ya, nggak ada trik-trik apa segala macam, nggak ada triki-triki juga tidak ada. Oke. Ada yang mau nanya? Dok, kenapa knee joint bukan bagian dari hinge joint, Dok? Kan dia fleksi ekstensi gitu ya, Dok ya? Karena dia ada, ingat kemarin ada apa? Rotasi. Kan dia bisa spin kan? Untuk knee locking kemarin tak jelasin dia bisa spin di akhir kan? Untuk orang bisa knee locking dia harus bisa spin. Itu yang gerakan sendi kemarin. Ya nanti kita masuk ke lutut ya. Di lutut nanti bahwa di 15 derajat sampai 30 derajat terakhir itu terjadi pasif knee locking. Itu ya. Kemudian kalau lu nanya lagi kenapa, masih lu tanya lagi kenapa, gua kagak tahu. Lu tanya Newman dah. ya maksudnya itu gua bener-bener hafalan buku aja. Gua kagak ngerubah apa-apa lagi gitu. Tapi yang gua pahamin ya karena memang gerakannya tidak hanya fleksi dan ekstensi gitu. Ada gerakan satu lagi yaitu eksternal dan ekstra rotasi dan internal rotasi pada saat unlock the knee. Ya, waktu kalian mau nekuk lutut sama kalian ngunci, itu ada sedikit perputaran. Makasih, Dok. Oke. Nah, ini kita masuk ke bagian masing-masing. Kita dari atas, ya, dari shoulder. Oke, dari shoulder ini tolong disimak dan PR-nya tolong dikerjain. Nanti gue kasih beberapa PR ya. Oke. Pertama, shoulder complex. Ya, shoulder complex ya berarti ada beberapa bagian, bukan ngomong oh sendi bahu ya hanya di bahu saja, tidak. Ternyata scapula, clavicular itu termasuk juga shoulder complex ya. Lippert di buku ini kan dari Lippert diambil ya. Dia ngebagi jadi 4. Ini adalah 4 sendi utama gitu ya. Ada sternoclavicular, berarti sternum berhubungan clavicular. Acromioclavicular, berarti acromion berhubungan clavicular. GH, glenohumeral joint, ya, dan scapulothoracic. Oke, tolong dicatat. Dari keempat ini, ya, yang merupakan pseudo joint atau sendi semu, yaitu scapulothoracic. Yang dimana sebenarnya kan ini harusnya scapula berhubungan sama thoracal gitu kan ya. Berhubungan langsung, jadi kalau sendi itu harus nempel gitu ya, nempel nanti diikat sama ligamen gitu. Nah ternyata kenapa scapulothoracic dibilang pseudo joint, karena sebelum dia nempel ke thoracic dia ada otot di sini di belakang, di
di antara scapula sama torak. Maka dibilangnya pseudojoint. Tuh ya. Oke. Nah, gue kesini dulu ya. Tetapi ini menurut buku, ini buku yang agak tua, punyanya gue lupa pengarangnya siapa. Tapi bukunya pun kalau lu baca udah gak enak gitu ya. Dia membagi jadi 7 sendi ini gitu ya. Glenohumeral, suprahumeral, bla 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 gitu. Walaupun yang kita pakai 4, tetapi ada beberapa center yang masih memakai si 7 ini gitu. Jadi ya gue wajib ngasih tahu ke kalian ya. Dan scapulocostal sama scapulothoracik itu sama ya. Scapulocostal sama scapulothoracik pertama itu sama. Kedua, kalau dari 7 ini ada satu lagi ya yang dinamakan sendi semu selain si scapulocostal atau scapulothoracik ini, yaitu si suprahumeral ya. Di atas humerus bagi mereka itu sendi. Gitu. Bagi si pengarang buku ini gue lupa, ini bukunya yang gue tahu ya, yang sering baca tuh UI karena dulu kami disuruh cari, tapi mungkin UNEL, Undip juga sama gitu ya, suka juga, tergantung si dosen lagi pengen pakai yang mana gitu bukunya gitu ya. Tapi setidaknya gue memberitahu kalian bahwa ini mungkin aja ditanya suprahumeral menjadi pseudojoint gitu ya. Oke. Untuk bones and landmark ya, untuk bones and landmark untuk apa namanya kepentingan MCQ tuh enggak ya. Bones and landmark ini untuk yang mau esai UI UB gitu ya, mungkin UB gue nggak tahu deh, gue lupa ingat UB itu ada atau enggak, Unhas gitu ya. Kalau ada esai bone landmark ini ya mau nggak mau lo hafal mati gitu ya. Nanti waktu kalian belajar origo insertio ya kalian cocokin aja origonya di mana, kalian lihat lagi gambarnya gitu ya. Ini nggak ada yang namanya trik lu mau nggak mau hafal mati ya. Vertebral border buat nempel otot apa, inferior angle buat nempel otot apa gitu ya. Ada spina di sini, di atas spina itu otot supraspinatus, di bawah spina itu infraspinatus gitu ya. Nanti belajarnya kalian cocokkan dengan slide yang membahas origo insersi dari otot ya. Kemudian di sini ada di humerus, kepala humerus ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah, maaf ya gue capek ngomong. Yang pertama adalah lesser tubercle ya. Lesser tubercle, jadi nanti pas kita belajar otot, abis ini kan otot ya. Lesser tubercle itu tempat menempelnya salah satu otot rotator cuff ya, yaitu subscapularis. Jadi otot rotator cuff ada 4. Satu si subscapularis nempel di lesser tubercle. Kemudian ada bony landmark yang penting kedua adalah greater tubercle ya. Greater tubercle ini tempat menempelnya 3 otot rotator cuff lainnya, yaitu ada supraspinatus, ada teres, dan ada infraspinatus nempelnya di greater tubercle. Kemudian ada satu lagi cukup penting, yaitu bicipital groove. Dia kenapa disebut di bagian shoulder walaupun dia otot bicep harusnya di bawah, karena si tendon dari bicep long head itu melalui sini, bicipital groove ya. Dan ini sering meradang ya pada orang-orang yang latihan bebannya ego lifting kita bilangnya ya. Jadi waktu latihan dia pundaknya gerak-gerak, padahal latihan bicep elbow fleksi si pundaknya ikutan gerak, tuh nggak boleh ya. Oke. Untuk joint dan ligamen ya, joint dan ligamen di sini tar dulu aku pilihin yang penting-penting ya. Nah, bentar, yang penting di sini. Nah, joint dan ligamen yang paling penting pertama adalah acromioclavicular ligament. Ini merupakan kalau ditanya pada AC joint dislokasi ligamen yang kena apa, yaitu jawabannya acromioclavicular ligament gitu ya. Pada anterior dislokasi dari shoulder, yang ligamen yang terkena apa? Coracoacromial ligament gitu ya. Oke.
Terus akroclavicular, coracoacromial. Pada fraktur clavicula yang sering terkena ligamen injurinya adalah coracoclavicula. Gitu. Ya. Nah, di sini kalian lihat gambar sebelah kanan, ya, bahwa ada yang namanya ada labrum, mangkoknya, bukan yang merah, yang putihnya kita bilang labrum. Yang merah ini adalah labrum, yang putih adalah glenoid fossa. Ya, glenoid fossa itu merupakan sebuah cekungan datar yang dimana di pinggir-pinggirnya ada si labrum. Nanti ada pertanyaan, ada nggak di sini? Oh, di sini nggak dijelasin. Ya, jadi ada pertanyaan, apa guna dari labrum? Ya, apa guna dari labrum? Pertama, guna dari labrum itu adalah untuk menambah kongruenisasi. Kongruenisasi itu apa sih? Bentar ya, aku ngasih contoh pakai tangan. Oke. Kalau hip joint, ya, hip joint kan si kepala femur masuk ke dalam mangkoknya acetabulum, gitu ya, dilingkupin lah. Jadi kongruen, sangat kongruen, gitu ya. Sedangkan si glenoid fossa itu datar, gitu ya, nggak memegang seluruh kepala dari humerus, gitu. Makanya tidak kongruen. Dia butuh ditambah labrum, gitu ya, meningkatkan gerakan dari kepala humerus dan supaya tidak terlalu terjadi friksi dan tidak mudah terjadi dislokasi, gitu ya. Biasanya labrum ini sering terjadi robekan pada labrum jika terjadi cedera olahraga yang cukup keras, gitu ya. Dislokasi berulang, kemudian adalah penyakit-penyakit olahraga tuh biasanya main volley atau yang main lempar lembing, gitu ya, atau yang main rugby ditabrak, gitu. Itu biasanya sangat mungkin labrumnya cedera, gitu, karena terjadi dislokasi berulang. Atau tenis atau bulu tangkis bisa pundaknya kena, gitu ya. Jadi fungsi dari labrum itu meningkatkan kongruenisasi, menambah range of motion dari humerus, gitu ya, dan meningkatkan stabilitas dari sendi GH joint. Oke, selanjutnya kita ngomongin joint kapsul, ya, kapsul. Joint capsule is a thin wall, ya, spacious container that attach around the rim of the glenoid fossa of the scapula and the anatomical neck of the humerus. Intinya apa sih? Kapsul nanti kita bahas juga ada di hip, ada di lutut, gitu ya. Jadi joint kapsul ini, ya, adalah suatu perpanjangan atau jaringan-jaringan dari ligamen-ligamen, dari otot, kayak kita tuh gampangnya bilang fascia, ya, fascia yang melingkupi, yang melewati daerah-daerah depan, daerah belakang, daerah bawah, gitu ya. Itu kita bilangnya anterior kapsul, posterior kapsul, itu, dan inferior kapsul, gitu ya. Nah, nanti PR kalian coba cari dari bukunya Newman atau Lippert, kapsul anterior dibentuk oleh apa saja, kapsul posterior dibentuk oleh apa saja, gitu ya. Tuh. Nanti coba cari ya dari Newman ataupun Lippert. Saran aku dari Lippert dulu, lebih mudah, lebih nggak bikin mumet. Newman itu lebih ribet, tuh, ya. Oke. Selanjutnya kita ngebahas gerakan dari shoulder, ya. Gerakan dari shoulder itu banyak, tergantung kamu lagi pengen ngomongin scapulothoracic movement atau GH joint, ya. Jadi kalau kita ngomong shoulder girdle, shoulder complex, itu kita bagi gerakannya, gerakan scapula atau gerakan GH joint, tuh ya. Sebentar. Sekarang kita masuk ke gerakan, kalau di slide ini scapula dulu, ya.
kalian bisa ngeliat gambar gue, sorry banget, muka gue udah gak karuan, udah mau mati rasanya. Jadi, sekarang kalian lihat gambar gue ya, tangan lurus gini ya, lurus tuh. Jadi dari relax kita angkat tangan ya, angkat tangan, kemudian kita lakukan kayak lagi dorong tembok, tapi nggak bungkuk. Kita bener-bener kayak dorong tembok sejauh-jauhnya ke depan, kayak terus lu berasa di belakang tuh kayak melebar. Itu berarti adalah protraction. Ya, lu nggak ngebungkuk ya, ini hanya lu dorong aja, full push up bisa dibilang ya, nggak setengah, sampai si upper back lu tuh rounded tapi bukan bungkuk, lehernya diem baik gitu ya, skapulanya menjauh di belakang, kita bilangnya adalah protraction. Kemudian relax lagi, lurus lagi, kemudian kita deketin skapulanya jadi satu. Ya, kalau bisa kalian gerakin ya. Skapulanya kayak lagi pengen dideketin gitu. Dok, kok susah sih ngerasanya? Iya, body awareness lu jelek gitu aja. Karena lu gak pernah olahraga. Kalau lu pernah olahraga pasti gampang gitu ya. Jadi kayak skapulanya dibelikat, lu mau lu deketin, tulangnya mau lu deketin gitu ya. Nah, kemudian itu baru dua gerakan ya, protraction dan retraction. Lalu ada apa? Ada upward rotation, yaitu ke atas upward, ke bawah downward rotation. Udah 4. Kemudian ada yang gampang apa? Elevasi dari skapula, depresi dari skapula. Oke. Terakhir ada namanya scapular tilt. Scapular tilt nih gini, bukan membungkuk tapi kayak dikeatasin dan dikedepanin gitu. Jadi skapulanya ke depan gitu ya. Atau posterior tilt tuh paling susah, karena lu kayak mesti ngebayangin skapula lu begini ke belakang. Itu agak susah gerakannya. Dan tilting ini sebetulnya jarang kita lakukan secara sadar. Itu lebih kepada gerakan waktu kita ngangkat ke atas atau turun ke bawah, ada sedikit tilting, tapi itu gerakan simultan. Tetapi kalau elevasi, depresi, upward, inward, retraksi, protraksi, itu biasanya sering kita lakukan kalau kita lagi olahraga. Nah, berikutnya adalah shoulder joint ya. Kalau ngomong shoulder joint itu ada fleksi ya. Nah, nanti aku agak koreksi sedikit di slide ini ya. Ada fleksi ke atas, ada ekstensi. Kita udah jarang sekali menggunakan istilah hyperextension gitu ya, hampir nggak pernah gitu ya. Tapi nggak usah bingung, hyperextension sama ekstensi udah sama aja gitu ya. Jadi kalau gue ngajarinnya ya ekstensi aja, nggak usah pakai hyperextension gitu ya. Kemudian ada ABD berarti menjauhi ya. Kemudian ADD mendekati. Kemudian ada circumduction ya. Lalu ada lateral, ini netral di sini, ini adalah lateral rotasi atau eksternal rotasi. Dibiasakan ya, ada lateral atau eksternal rotasi itu sama ya, atau neutral di sini ke bawah, internal atau medial rotasi itu ya. Kemudian ada horizontal ABD dan horizontal ADD. Dan terakhir ada namanya scaption. Scaption itu adalah anterolateral kurang lebih, aku agak lupa ilmunya, 15-30 derajat. Jadi setiap buku tuh range-nya beda-beda, tapi kurang lebih 15-30 derajat atau 35 derajat anterolateral bidang scaption. Ya, di mana nanti kalau di soal suka pertanyaannya gini, bidang apa dalam gerakan shoulder joint yang paling stabil itu dikatakan paling kuat lah posisi shoulder kita, yang tidak gampang cedera, yaitu jawabannya adalah scaption. Oke, sejauh ini ada yang mau tanya atau enggak? Ditelan dulu ya, nggak apa-apa, nanti nanya di belakangan, kalau belum kepikiran nggak apa-apa ya. Tapi tolong kalau lagi belajar yang kayak gini, lu gerakin badan lu ya.
gitu. Karena kalau lu nggak gerakin, lu lebih susah lagi ngapalnya. Ya, ingat ya, scaption itu anterolateral 15 sampai 35 derajat. Ya, 15 sampai 35 derajat anterolateral, dan itu merupakan bidang yang paling seimbang atau paling kuat. Kenapa sih gitu ya? Karena skapula tuh bentuknya nggak lurus begini, dia tuh agak-agak cekung dikit gitu kan ya. Dan rongga toraks kita gitu ya, itu juga dalam posisi toraks kan nggak kotak, toraks kan agak segini gitu. Iga kita kan nggak bener-bener kotak gitu ya, agak melengkung. Nah, dikatakan waktu gerakan scaption itu gabungan antara GH dan scapula, dan itu paling si scapula sama iganya itu paling kongruen, paling klop gitu, kayak kunci sama gembok gitu ya. Oke. Dok, izin, kalau yang paling nggak stabil, Nggak ada sih. oh iya makanya. Karena memang shoulder joint adalah sendi yang paling nggak stabil di badan kita. Makanya shoulder dislokasi itu sering banget terjadi. Udah pakai labrum aja nggak stabil gitu. Ya, makanya biasanya kita banyak melatih di bidang scaption. Bukan berarti kita nggak boleh melatih di bidang lain, boleh. Tapi yang paling bagus melatih di bidang scaption. Ya. Oke. Cengap. Oke, selanjutnya adalah otot dari, ini 4 otot yang sering keluar di ujian, wajib hafal, mau nggak mau lu hafalin. Ya, yaitu otot-otot rotator cuff yang tadi gue udah ngomongin ya. Ada supraspinatus, ada teres, ada infra, dan subscap. Ya, 3 ini nempel di ya, supra, teres, dan infra nempel di greater tubercle insersinya. Ya, kalau origonya beda beda ya. Fossa supraspinatus scapula, axilla border, ya ini lo apalin lah. Ya, nggak perlu gue omongin satu-satu kayak di sini ya. Nah, yang mesti kalian hati-hati waktu kalian ngafalin ini adalah nervousnya, ya, syarafnya. Karena agak-agak nyaru, ya. Nanti jangan sampai lu anggap semua sama, padahal ternyata beda. Walaupun dia dari C5 C6 juga, gitu ya. Oke. Nah, dari keempat ini, the most common injury, tolong dicatat ya. The most common injury yaitu supraspinatus. Kenapa supraspinatus? Karena repetitive movement paling banyak yaitu si supraspinatus. Tuh. Ya. Yang kedua, secondary most injury yaitu subscapularis. Ya, kenapa? Karena gerakan kalian, coba gue penasaran. Dokter Dio, coba hidupin kamera. Lagi bisa nggak? Izin nggak bisa, dok. Maaf, dok. Oh, oke. Jadi kalian tuh kadang suka merasa nggak sih kalau lu kalau naikin tangan, tangannya tuh naiknya begini. Telapak tangan ada ke bawah. Tuh ya. Secara harafiah tuh nggak boleh sebenarnya. Bukan nggak boleh ya, melanggar aturan dari anatomi normalnya manusia. Harusnya kita angkat tangan ke atas, kan telapak tangan hadap ke atas, bukan ke bawah. Gitu. Coba lu perhatiin aja, Pak, angkat tangan ke atas rata-rata begini semua. Ya, telapak tangan hadap ke bawah. Kenapa sih, Dok? Telapak tangan aja lu pentingin. Lu kalau telapak tangan hadap ke bawah berarti shoulder lu internal rotasi. Dan di saat lu internal rotasi, celah di pundak lu itu lebih sempit sehingga terjadi impingement syndrome atau terjadi tendinopati dan lain-lain, ya, atau rotator cuff injury gitu. Ya, jadi pertama supraspinatus, kedua adalah apa tuh namanya? Subscapularis. Ya, the most common injury-nya. Oke. Gue udah minum obat nggak turun-turun bangke. Sial. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, ini otot-otot besar. Jadi rotator cuff, otot-otot ini kita bilang adalah otot-otot stabilizer si kepala humerus.
supaya kepala humerusnya kagak lari waktu lu abduksi, ekstra rotasi itu nggak lari, nah tetap nempel gitu ya. Dia sebagai stabilizer atau yang membuat balance tarikan antara satu otot dan otot lainnya. Sedangkan deltoid, pectoralis segala macam kita bilang adalah mobilizer, ya mobilizer, gitu ya, dimana mereka lebih gerakannya untuk angkat-angkat berat, ya, untuk powernya gede-gede, gitu. Nanti ini akan mirip berhubungan dengan tipe 1, 2, 3 dari otot, ya, tipe 1, 2A, 2B, gitu ya. Nah itu berperan dibanding dengan bagaimana mereka menghasilkan energi, gitu ya. Nah si deltoid ini mobilizer, gitu ya. Dia ada 3, ada bagian depan, bagian middle, dan bagian posterior, gitu ya. Dan mereka origonya agak beda-beda, ya. Tuh insersinya sama, ya. Untuk gerakannya juga berbeda. Tergantung deltoid, tergantung angle-nya. Contohnya yaitu jika gua di depan, ya, gua lagi angkat tangan fleksi di depan, ini ya. Ini lebih kepada si fleksi, si anterior deltoid. Gua geser dikit ke bagian scaption, ya, itu ada anterior deltoid sama middle deltoid. Ya, kalau posterior deltoid gimana kerjanya, Dok? Posterior deltoid tuh kayak lu lagi pengen ngebuka ya, ke belakang gini, ya, bisa begini, ya, bisa ekstensi dari shoulder juga bisa, gitu ya. Ekstra rotasi ke belakang bisa, tapi dia kerjanya sebetulnya cuman isometrik, ya. Kayak tadi abduksi horizontal bahu. Ya ini paling biasanya di tempat gym tuh orang-orang pada latihan tuh bagian belakang, gitu ya. Gerakan yang jarang kita lakukan di kehidupan sehari-hari, tapi kalau itu jadi bagus jadinya, gitu ya. Deltoid tuh dibilang otot 3 dimensi karena kalau dia sampai jadi 3-3-nya bagus, bahunya lebar, gitu ya. Kemudian otot-otot pectoralis ini sebenarnya bukan otot utama dari shoulder. Dia tuh lebih ke asis, ya, sinergik, bisa dibilang sinergik, gitu, ya, mengasis gerakan-gerakan dari shoulder, tapi bukan merupakan otot utama. Tuh. Nah, ada catatan yang jarang dibahas tapi pernah keluar di ujian, tolong dicatat aja bahwa kalian kenapa sih ada supra dan ada middle deltoid, ya. Nah, kalian itu kalau lihat gambar gue, bahwa di saat kalian gerakin begini, aduh otak gue lagi buntu banget nih, bentar. Kelihatan lah ya, kelihatan. Nah, jadi kalau gue gerakannya segini, ya 15 derajat, 30 derajat, gitu ya, itu baru supraspinatus yang kerja. Ya, nanti setelah 30 derajat, itu baru di take over sama si middle deltoid, gitu ya. Baru deltoid. Bukan berarti supranya tidak kerja, tapi power yang dihasilkan paling besar oleh si deltoid. Tetapi kalau baru buka ketek dikit, itu baru supraspinatus. Paham gak sih kalian? Paham, Dok. Paham, Dok. Gue lanjutin dulu ya. Yang penting apa yang nggak ada di sini, apa yang gue sampaikan tolong dicatat, ya. Tuh, lumayan kalau keluar di ujian. Kemudian ada otot-otot, sebenarnya ini otot-ototnya si scapula, ya. Ini jadi ini otot-ototnya untuk GH joint. Nah, ini gue tambahin dikit, gue tadi kelewatan. Kalau di soal ditanya shoulder joint itu sama dengan GH joint, ya, hanya GH, hanya glenohumeral aja kalau shoulder joint. Tapi kalau shoulder girdle sebenarnya semuanya shoulder joint dan scapular, gitu ya. Jadi kadang tuh UI ya kalau nggak salah ya, UI atau UNPAD tuh yang nanya gitu waktu itu. Gue sampai ya elah gitu loh. Tapi ya udah mereka maunya begitu ya. Jadi kalau disebutnya shoulder joint itu berarti GH joint, gitu
gitu ya. Nah, otot-otot ini, yang ini dan ini gitu ya, ini dan 3 di atas ini itu otot utama penggerak dari si GH joint. Otot latissimus, coraco, bla bla bla, tora, dan ini semua ini adalah lebih kepada scapular motion ya, scapularis ya, dari si latissimus dorsi. Latissimus latissimus ini asis dari si GH joint buat ekstensi. Teres ini masih untuk GH. Coraco masih untuk GH, kemudian levator scapula ini mulai di sini untuk elevasi dari scapula, gitu ya. Kemudian upper traps dan ini semua kalau ini lebih kerja kepada scapula, scapular motion, gitu ya. Nah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita semuanya bekerja berbareng-bareng, nggak ada yang sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi cara belajarnya yang pertama gue selalu saran ini harus hafal mati keempat ini ya, keempat ini hafal mati bersama yang sering ditanya sebetulnya insersi. Origo tuh jarang ditanya, tapi ya saran gue hafalin aja gitu ya. Kemudian syaraf-syarafnya hafalin. Nah, kalau deltoid ini juga hati-hati, nanti kalian coba buka, ini Lippert mengatakan demikian, coba buka Newman deltoid posterior tuh kalau nggak salah axilla juga gitu ya. Tapi sebetulnya kalau di soal jarang mereka menanyakan syaraf deltoid anterior, syaraf deltoid middle tuh enggak. Mereka nanya cuma satu, otot deltoid dipersyarafi oleh apa gitu ya. Nah, oke. Berikutnya adalah si trapezius group. Ya, trapezius group ini merupakan sumber utama nyeri pada pundak, ya, pundak. Kemudian rhomboid, nyeri pada belikat, ya. Rhomboid, serratus anterior dan middle trapezius itu punya penyakitnya, yaitu winging scapula. PR kalian cari winging scapula lateral dan winging scapula medial itu bermasalahnya di otot apa dan syaraf apa. PR kalian ya, middle trapezius, otot serratus anterior dan rhomboid. Ya, kalau mereka palsi itu namanya winging scapula apa. Oke. Untuk bone muscle attachment, ini cukup ngafalin yang tadi aja, origo, insersi, action sama nerve-nya. Untuk ininya lagi, menurut gue nggak perlu, tuh ya. Ya buat skimming aja. Nah, waktu kita sekarang ini kayak rangkumannya, ini dari Newman ya. Dari Newman, jadi di Rehab Solution itu patokannya Newman ataupun Lippert gitu ya, dua buku yang memang kita pakai untuk pengajaran di PPDS ya. Nah, gerakan elevasi akhirnya kita ngomong gerakan gabungan kan, bukan masing-masing lagi ya. Kalau scapulothoracik gerakan elevasi ototnya yang kerja banyak ya, upper traps, levator scapula, rhomboid. Depresi juga banyak, semua juga banyak ya. Jadi mau nggak mau kalian hafalin semua gitu ya. GH joint paling penting tadi 4 rotator cuff ya. Kalau mau gua tambahin ya buat kalian catatan untuk abduksi ya. Karena dulu nanti gue coba cariin ya yang namanya ada prime mover. Jadi untuk abduksi dari GH, otot utamanya adalah supraspinatus. Kalau di pilihan ya, what is the prime mover dari abduksi shoulder ya, shoulder joint? Jawabannya adalah supraspinatus. Kalau supraspinatus nggak ada, baru kalian jawabnya adalah middle deltoid. Tapi utamanya adalah supraspinatus. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, untuk fleksi dari GH joint, jawabannya adalah anterior deltoid. Penggerak utamanya atau prime movernya. Ya, kemudian untuk internal rotasi dari GH, jawabannya adalah subscapularis, penggerak utamanya.
ya. Kemudian untuk eksternal rotasi, ya, untuk eksternal rotasi penggerak utamanya yaitu si apa itu namanya? Infra dan teres. Ya, infra dan teres kerjanya selalu barengan. Cuman beda sedikit angle aja, gitu ya. Tuh. Lalu untuk ADD, ya, ada adduction, ya, untuk adduction apa namanya? Pectoralis. Penggerak utamanya adalah pectoralis, ya, ADD, ya. Udah kan ya? Udah. Oke. Ya, jadi ABD supraspinatus, kalau nggak ada supraspinatus baru middle deltoid, kemudian ADD yaitu si pectoralis, kemudian fleksi itu si anterodeltoid, ekstensi itu si posterodeltoid, internal rotasi subscapularis, eksternal rotasi itu infra dan teres. Ya, itu penggerak utamanya. Kalau untuk skapula ada nggak penggerak utamanya? Kagak ada. Ya, karena otot-otot di skapula itu nempel kabeh. Jadi mau nggak mau ya kudu diapalin gitu. Ya, nempel semua mereka, numpuk, saling numpuk. Mereka tuh cuma satu lapis di bawah lapis lain, di bawah lapis lain. Ya, nah kalau kalian lihat di sini, ya, kalau kalian lihat di sini, ini kan dari C5 sampai T1, ya. Berarti mau nggak mau, gue kasih PR tambahan buat kalian. Kalian hafalin brachial plexus. Kalian gambar, kalian gambar dengan baik. Contohnya C5 sampai C7 keluar syaraf apa, gitu ya. Kemudian di brachial plexus itu ada dibagi, yaitu ada root, trunk, cord, division, branch. Ya, kalian bikin yang bagus. Kemudian setiap masing-masing dari root keluar syaraf apa aja, dari C berapa sampai C berapa, trunk keluar syaraf apa saja dari C berapa sampai C berapa, gitu ya. Tolong dilengkapi bersama satu atau dua perwakilan ototnya. Yang mau masuk UNER kalau kemarin ada ya, itu guru-guru UNER, gue nggak ngerti gimana caranya, jago banget brachial plexus. Dan kemarin keluar pertanyaan brachial plexus, ya. Jadi tolong kalian tulis tangan, ya, bikinlah yang cantik brachial plexus, ya. Yang gambar ini, yang sebelah kanan ini nggak usah diikutin, pakai catatan gue aja, ya, untuk kepentingan ujian soalnya, ya. Nah, selanjutnya adalah kita ngomong kinesiologi dari shoulder. Ya, ternyata shoulder itu punya namanya pattern atau prinsipal ya. Nah, yang paling sering keluar di ujian adalah prinsipal nomor 1. Dikatakan prinsipal nomor 1 adalah waktu terjadinya scapulohumeral return, jadi untuk menggerakkan tangan bisa sampai ke atas, ya, 180 derajat dari samping badan menuju ke atas, itu kan total 180. Ternyata dibentuk oleh siapa? 120 derajat dari GH dan 60 derajat dari scapulothoracik. Ya, jadi setelah sekian derajat nanti ada di sini. Setelah 60 derajat, ya. Setelah 60 derajat baru skapulanya ikutan untuk bergerak, gitu ya. Jadi setelah 60 derajat baru skapulanya ikutan untuk naik ke atas, untuk gerak upward rotasi, gitu. Nah, kemudian setelah 60 derajat naik ke atas, diikuti dari sternoclavikula. Sternoclavikulanya tadi yang di leher naik ikut ke atas sedikit, ya. Kemudian ditambah dari naik juga si AC joint. Gambarnya paling enak lihat di sini. Jadi dikatakan setelah 60 derajat SC ikut naik, ya. SC joint ikut naik, ya. Nih SC joint naik 25. Ditambah si AC joint, ya, AC joint ikutan naik, gitu ya. Kemudian
prinsip nomor 3 dikatakan clavicular retract. Retract itu berarti dia ketarik ke belakang. Ya, pada saat kita gerakan ke atas. Ya. Kemudian pada naik ke atas, si scapula itu posterior itu berarti scapulanya kan dulunya begini doang, kemudian dia ke sini gitu ya, kayak ke belakang. Ya. Kemudian setelah ke belakang si shoulder joint-nya itu sedikit yang namanya eksternal rotasi. Ya, si scapula eksternal rotasi. Sebetulnya yang lebih eksternal rotasi bukan scapula, si GH joint-nya eksternal rotasi. Ya, kemudian si clavicle-nya muter ke belakang lagi dan GH joint-nya nambah lagi eksternal rotasinya. Makanya tadi yang gue bilang bahwa kalau lu naikin tangan ke atas gitu ya, terus telapak tangan ada ke bawah, lu selalu menghambat eksternal rotasi dari scapula humeratum ini gitu. Sedangkan dia normalnya dia harus eksternal rotasi. Kalau lu internalkan dengan telapak tangan ngadep ke bawah, lu menjadi impeachment syndrome nanti, gitu. Ya. Oke. Ini wajib tahu, wajib hafal ya. Jadi prinsip pertama 2:1 gitu ya. GH 120, scapulothoracik 60 gitu ya. Kemudian terjadi prinsip nomor 2, terjadi elevasi dari SC dan aport rotasi dari AC gitu. Ya. Prinsip nomor 3, clavicle retract. Ya. Kemudian prinsip nomor 4, scapula posterior tilt. Jadi poin-poinnya aja gitu ya. GH sedikit eksternal rotasi. 5, clavicle posterior rotate, nambah lagi muter ke belakangnya. Terakhir GH axillary rotate. Itu udah full 180 derajat. Gitu ya. Nah, ini nggak perlu. Oke. Di sini kalian, ini hanya penjelasan ya, bahwa ternyata otot-otot GH sama otot-otot scapulothoracik ini nggak bisa dipisahkan. Ya. Karena waktu upward rotasi ke atas, semua otot itu menyeimbangkan agar ini nggak bablas ketarik keluar gitu ya, nggak copot lah, si humerusnya nggak copot, si scapula thoracicnya juga nggak ketarik gitu ya, diseimbangkan oleh upper traps narik ke atas, middle traps narik ke tengah retract, lower traps narik ke bawah gitu ya. Serratus anterior ya itu membantu narik untuk gerakan ke atasnya. Ya, jadi kalau kalian berpikir kalian mungkin pernah ketemu pasien-pasien dengan adhesive capsulitis gitu ya, frozen shoulder gitu. Kita nggak bisa ngurusin hanya di atas di deltoidnya aja, enggak. Semuanya ini harus diurus. Karena yang namanya adhesive capsulitis itu perlengketan di sendinya menyebabkan kekakuan di seluruhnya. Karena tidak ada gerakan sama sekali atau gerakannya minimal. Tuh. Ya. Untuk ini nggak perlu ya, ini cuma mau nunjukin bahwa yang gambar kanan, yang kiri, bahwa pectoralis itu punya 2 kepala ya, clavicular head dan sternocostal head. Waktu gerakan ADD ini cuma mau ngasih tahu itu aja. Pada nanti waktu kalian belajar origoinsersi juga ada dibagi ya. Ini buat laki-laki ini yang biasa yang main chess, kenapa sih ada angle-nya segini, ada yang lebih ke atas, ada yang ke bawah, itu sebetulnya terkait dengan si kepala dari pectoralisnya nempel di mana gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di gambar ini, emang gak ada suaranya ya. Nggak tahu deh, ada nggak ya? Intinya kalian lihat pelan-pelannya bahwa mana aku nggak bisa melanin, ya nggak tahu caranya. How? I don't know. Ya, mau dikasih lihat bahwa waktu waktu dia naik ke atas, si ini scapula baru gerak dikit ya. Ya ini udah 60 bagi mereka, ini udah mulai gerak. Kemudian dilanjutkan, nah ini muter dia, eksternal rotasi ya. Si SC-nya naik, AC-nya juga naik gitu ya.
dan retract. Kalau bahasa mereka kan retract ke belakang, tapi nggak gitu kelihatan retractnya. Tuh, ya. Oke. Nah, kalian lihat di sini ototnya. Nah, si supraspinatus kerja. Ini bentar. Ya, supraspinatus, ya, supra dan deltoid. Ini penjelasannya ya, 120 derajat GH, 45 derajat axial rotasi, dan naik ke atas. 25 SC elevasi, AC-nya juga naik. Kemudian ya, SC joinnya muter ke belakang, axial rotasi lagi. Nah, ini intinya kesimpulan yang tadi lah, sama aja. Nah, ini kita bisa lihat lebih lengkap lagi bahwa pada saat naik ke atas, kita lihat ya. Nah, si upper traps itu naik, ya, narik ke tengah, gitu ya. Lower traps narik ke bawah, middle traps narik ke dalam, si serratus untuk bantu naik ke atas. Oke, untuk shoulder ada yang mau ditanya dulu enggak? Oke, untuk kepentingan ujian, ya, pertama adalah rotator cuff, kedua otot-otot deltoid, ya. Jadi gue ulang lagi, ketiga prime mover dari abduksi, fleksi, ekstensi, ADD, lalu otot-otot untuk yang paling sering ditanya sih retractor ya, retractor sama elevator. Retractor sama upward rotasi, ya. Itu yang sering ditanya, dua ini, gitu ya. Gimana sih gue tahu, gue udah ngerjain soal-soalnya banyak gitu ya, jadi yang ditanya itu lagi gitu ya. Tapi untuk kepentingan ujian kalian tetap hafalin aja lah gitu, karena kita nggak tahu tiba-tiba diganti soal, kayak undip kan lagi sering baru tuh soalnya. Kemudian hafalin brachial plexus ya, karena brachial plexus nanti hubungannya sampai jari-jari ya. Kemudian scapula humeral rhythm yang paling penting, prinsip nomor 1 yang paling sering ditanya. Jadi harus tahu 2:1, yang duanya adalah GH, jangan sampai salah ya, karena suka dirancu-rancuin sama mereka ya. Kemudian udah itu aja sih, sama penyakit-penyakitnya ya. Penyakit-penyakit pada shoulder yang kalian kalau bisa cari aja dari sekarang buat PR juga ya. Yang pertama adalah adhesive capsulitis ya. Adhesive capsulitis kalian cari stagingnya ya. Penyebab, etiologi, kemudian stagingnya. Kemudian di staging itu baca detail ya. Stagingnya tuh ada yang freeze, frozen, thawing, bedanya apa gitu ya. Kemudian tata laksana rehabnya. Oke, itu satu. Yang kedua adalah rotator cuff injury ya. Bisa rotator cuff tear, rotator cuff tendinopati ya. Kalian cari apa sih yang Dr. Wisnu ngomong rotator cuff injury itu apa. Kemudian berikutnya adalah impeachment syndrome ya. Impeachment syndrome tuh kenapa bisa terimpeach? Apa sih yang kejepit sebenarnya? Tuh ya.
Berikutnya udah 3 ya, udah 3. Berikutnya adalah dislokasi, ya, anterior dislokasi, posterior dislokasi, penyebabnya apa, dan what is the most common nerve injury di shoulder dislokasi, itu ya, the most common nerve injury. Lalu selanjutnya, nah itu dulu. Ada mau nanya nggak untuk shoulder? Kalian pokoknya kalau kayak gini-gini jangan stres ya. Telan aja dulu. Nanti kan kalian review lagi. Gitu ya. Gua nambahin poin-poin penting buat ujian. Ya. Oke. Ada mau nanya lagi, Nak? Dok, izin dok. Dari tadi kan dokter nyebutin kayak otot apa kayak gitu kan. Nah, berarti kalau misalkan kita lebih enak kalau kita tahu dulu ya dok, itu otot itu tuh posisinya di mana dan lain-lain, secara dia bergerak tuh kayak gimana, gerakannya kayak gitu kali ya dok. Makanya gue bilang apa? Kudu ambil olahraga, Bu. Lu gerakin, ototnya di sini, gerakannya ini, langsung lu peragain. Kalau enggak lu nggak bisa, ngapalin cuman lihat, baca gitu. Dan lu gerakin, lu rasain. Gerakan fleksi dari shoulder, anterior deltoidnya kena ya, gitu. Kerasa ya kerja, gitu. Baik dok. Cara belajar kalian aku nggak ngerti gimana, tapi kalau gue tuh cukup visual dan kinestetika cukup seimbang, gitu. Jadi lihat peragain, gitu. Itu sih. Dan rasain, lu tekan, oh iya, di antara deltoid gue kerja ya, gitu. Kalau orang yang jarang olahraga, biasanya body awareness rendah, lu nggak bisa ngerasain gimana sih cara kontraksiinnya. Nah kan kalau udah mulai nanya gitu, gue kan dulu guru pilates ya, gue udah bingung dah kan, gue mak gitu kan, ngoceh mulu gitu. Susah nyari, Bu, kencengin bokongnya. Gimana dok kencengin bokongnya? Ya, jadi kalian rasain gerakannya. Kemudian udah tahu ototnya, gerakannya, baru mau nerve dulu atau origo insersia terserah. Tuh. Kalau nerve tuh rata-rata berkelompok mereka. Ya, satu nerve tuh bisa mempersyarafi beberapa. Nggak usah panik, lu punya waktu banyak. Ya, sampai ujian. Lu bikin minggu depan, gue mau mantepin shoulder, misalnya gitu. Minggu depan lagi apa? Tuh, ya. Oke. Oke, selanjutnya terakhir di elbow untuk hari ini, ya. Elbow. Kalau kita ngomong elbow joint, ya, berarti kita ngomongin 4 sendi, ya. Ada humero ulna, humero radial, ada proximal radio ulna, dan proximal radio distal, ya. Oke, ya, ini ada 4. Kemudian sendi, ya, dikatakan tadi kan hinge. Nah, bingung lagi kalau ada ganglimus, istilah lagi ya, telan aja. Mau gimana, namanya banyak gitu ya. Ganglimus, hinge joint, sendi engsel, mati kan lu. Nah, maksud gua ya udah hafalin gitu. Lu nggak bisa nego, kita nggak pernah tahu ujian keluar di mana gitu ya. Kalau radio ulnar tadi apa? Pivot joint ya. Dia berputar ya untuk gerakan supinasi dan pronasi ya. Oke. Jadi untuk elbow ya ada fleksi, ekstensi ya. Nah, supinasi pronasi ini sebetulnya bukan murni di elbow, tapi dia lebih gimana ya, bukan di sikunya sebenarnya kan. Untuk supinasi pronasi dia kan udah radio ulnanya gitu
Ya, ini yang sedikit membedakan dengan si lutut. Kalau di lutut itu kan si fibula tibianya nggak ada berputar, gitu. Ya malah fibula kalau patah disabudu teing gitu kan, kadang nggak dioperasi. Gitu. Nah, itu dia sebetulnya dibilang elbow banget pronasi supinasi ya enggak juga. Tapi kenapa di bagian dari sini? Karena ada otot yang dari atas melingkar ke sampai sini gitu untuk membantu pronasi dan supinasi. Untuk bony landmarks nanti dihafalin aja bahwa ada lateral supracondyle ya. Nah, kalian hati-hati ingat posisi fisiologisnya. Kalau misalnya elbow itu posisinya telapak tangan ada di atas ya, sehingga eksternal lateral condyle tuh ada di bagian luar ya, di bagian ibu jari kita tuh lateral atau eksternal ya, lateral condyle itu ya. Yang paling penting sih kepentingan ujian lateral sama medial epicondyle, di mana itu tempat dari origo otot ekstensor dan flexor ya. Kemudian styloid process. Styloid process ini sering menjadi problem pada saat terjadi patah di area wrist. Ya, kalian cari styloid process fracture namanya apa? Ya, itu ada namanya. Styloid processus fracture, patah. Namanya apa? Tuh ya. Tuh. Kemudian di olecranon, di sini ada yang cukup penting ya, di trochlear notch. Itu ada yang namanya di olecranon fossa, itu ada yang namanya syaraf ulna lewat di area situ. Dan kalau itu sampai terjadi cedera di ulnanya di area situ, kita bilangnya adalah cubital tunnel syndrome ya, cubital tunnel syndrome. Oke. Kemudian untuk ligamen ya, yang terpenting adalah LCL, lateral collateral ligament, sama kayak lutut ya, medial collateral ligament. Anular juga boleh dia buat rotasi ya, menyambungkan antara radio ulna gitu ya, boleh. Dia tahu lah sih, dia tahu gitu. Kemudian ini origo insertio nggak perlu. Nah, oke. Kita ngomong otot untuk fleksi elbow. Tolong lagi-lagi dicatat. Ini suka keluar pertanyaan. Ya, di sini salah nggak ada di slide-nya. Ini bukan sengaja Reso nggak nampilin, bukan. Ini karena gue kan ngerjain banyak soal. Terus gue nemu, oh dia nanya gini ya, gue cari gitu ya. Jadi gue berusaha menambahkan apa yang gue ingat. Ya. Pertama, otot elbow fleksi itu ada 3 ya, brachialis, brachioradialis, dan bicep brachii ya. Nah, siapa sih penggerak utama atau prime mover ya? Prime mover itu adalah brachialis ya. Nah, oke, penggerak utama adalah brachialis. Kemudian yang kedua adalah siapa yang menjadi otot utama elbow fleksi dalam posisi mid posisi ya. Mid posisi itu apa sih? Mid posisi adalah di saat lagi salaman sama orang kayak gini, terus lo elbow fleksi, ini namanya mid posisi. Paham ya? Nah, otot utama untuk fleksinya begininya itu adalah brachioradialis. Oke. Yang terakhir, ya Tuhan, capek banget rasanya. Yang terakhir adalah bicep brachii. Untuk apa bicep brachii? Untuk powerful supinasi. Jadi supaya lu bisa supinasi yang kuat, ternyata bicep brachii yang berperan. Tuh, ya, bicep brachii berperan untuk kayak gini ya, powerful. Jadi kayak waktu lu angkat beban gitu ya, kan kadang ada yang, lu pernah nggak sih ngeliat orang latihan yang cuman ya udah biasa
Terus kemudian ada juga yang uh, elbow fleksi sambil disupinasiin lagi gitu ya. Nah, itu supaya melatih kepada bicep brachiinya gitu ya. Jadi kalau di soal nanti ditanya gitu, otot elbow fleksi apa yang bekerja pada mid posisi? Jawabannya brachioradialis gitu ya. Otot bicep apa yang bekerja pada mid posisi? Jawabannya bicep brachii. Gitu. Kalian jangan kekecoh sama syarafnya ya. Brachialis sama bicep brachii sama-sama musculocutaneus. Kalau brachioradialis radial nerve. Ya. Dok, maaf dok, tadi kayaknya ketukar ya dok ya. Yang mid posisi brachioradialis kan dok? Iya, betul. Oh, iya. Tadi terakhir dokter bilangnya yang mid posisi yang bisa brachi. Tadi terakhir dok. Ya maaf. Oke dok. Oke, kemudian ekstensi ya. Kalau untuk ekstensi nggak ada catatan sih. Ya intinya ada 3 ya. Long head, lateral head, medial head. Tapi, nah di tricep itu ada yang mengassist ya. Dia bukan prime mover, tapi dia mengassist elbow ekstensi. Dia gitu doang gitu. Pertanyaannya di soalnya keluar, otot elbow ekstensi apa yang mengassist elbow ekstensi? Gitu deh pokoknya pertanyaannya. Jawabannya adalah anconeus. Tuh. Syarafnya gampang, gerakannya sama. Tuh ya. Kemudian untuk masalah pronasi dan supinasi ya. Nah, pronasi dan supinasi, kalau supinasi itu 1 otot, kalau pronasi itu 2 otot ya. Apa sih bedanya pronasi dan supinasi? Pronator teres dan pronator quadratus kalau di gambar ini bedanya apa? Ada yang bisa jelasin nggak? Oi, Bentuk ototnya ya dok. terus apa lagi bedanya? Yang pronator menyilang dok, yang itu Menyilang dan melewati melewati 2 tulang. 2 sendi. 2 sendi. Ya, mirip sama kayak di betis antara gastrok soleus dan gastrok dan soleus. Gastrok melewati 2 sendi, soleus hanya 1 sendi. Ya. Nah, apa bedanya juga? Contohnya begini, di saat kalian meluruskan tangan, kemudian kalian pronasi, itu yang kerja pronator teres. Tapi di saat kalian menekuk tangan, kemudian kalian pronasi, gitu ya, yang kerja pronator quadratus, gitu ya. Sama kayak di apa namanya? Ankle. Kalau lutut lu tekuk, yang kerja adalah kalau lutut ditekuk yang kerja adalah soleus. Kalau lutut lu dilurusin yang kerja adalah gastrok gitu ya. Sebetulnya dua-duanya kerja tapi dominannya jangan gitu ya. Dominasinya lebih ke pronator quadratus kalau ditekuk. Kalau dilurusin dominasinya pronator teres gitu ya. Supinator itu juga buat supinasi ya, nggak ada catatan apa-apa. Nah, ini nggak ada yang gue rubah, silahkan dihafalin tabel ini ya. Udah. Oke. Ada yang mau ditanya nggak? Oke, belum selesai. Nggak apa-apa ya, gue tambahin PR di sekarang, atau maksudnya gini, gue ngasih PR itu kalau kalian belum sempat ngerjain nggak apa-apa, jangan keburu-buru. Gue lebih pengen kalian, dok, ini PR yang ini ya, pertemuan ke-1, ke-2, ke-3, tapi lu ngerjainnya dengan niat, jangan kayak kewajiban disuruh-suruh gitu ya. Kan gue membuat PR itu lebih kepada tambahan materi gitu ya, sehingga kalian belajarnya lebih lagi, bukan hanya slide talk gitu ya. Nah, jadi PR-nya yang buat elbow ya, yang pertama cari apa itu
lateral epikondilitis dan medial epikondilitis. Ya. Waktu kalian cari lateral dan medial epikondilitis, kalian cari nama lainnya. Ya, contohnya lateral epikondilitis nama lainnya tennis elbow. Cari lagi nama lainnya, ada lagi, bukan hanya tennis elbow, ada yang lain-lain lagi. Begitu pula juga dengan medial epikondilitis, nama panggilannya ada golfer elbow. Cari ada nama lain lagi gitu ya. Terus pada itu dulu, cari dua itu. Terus fraktur midshaft humerus, ya, syaraf apa yang cedera? Terus apa lagi ya? Ntar dulu, gue berpikir. Lateral epikondal itu udah sih, itu aja. Cari pronator teres syndrome, ya, pronator teres syndrome. Oke. Ada yang mau nanya nggak? Dok, tadi ada pertanyaan tentang winging scapula itu apa? Boleh diulang nggak, Dok? Winging scapula ada winging scapula lateral, ada winging scapula medial. Ya. Otot apa yang lemah pada winging scapula lateral? Otot apa yang lemah pada winging scapula medial? Kemudian syaraf apa yang rusak? Dia lemah karena kan ada syaraf yang rusak, gitu ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, gue akhirin ya. Ada yang masih mau nanya? Ya. Jadi nanti tinggal wrist sama lower ekstremitas sama pinggang, sama spine ya. Ya 2-3 pertemuan ke depan memang banyak gitu ya. Dan sebetulnya apa yang disampaikan di reso dengan tambahan-tambahan gue itu pun menurut gue masih ya baru 60% gitu ya, 60-70 lah gitu. Ya. Nanti tambah kita coba kerjain soal-soal. Kan nanti kalian juga ada pembahasan soal ya kalau nggak salah sama tutor lain gitu ya. Oke, deh itu aja dulu. Admin tolong ditutup ya. Udah gue tutup aja lah ya. Terima kasih semuanya. Kalau ada yang mau nanya di luar PR, japri boleh, mau nanya apapun boleh, japri aja. Kan kemarin-kemarin udah ada beberapa yang japri gitu ya. Silahkan. Untuk buku bacaan, untuk nyari materi jawaban, coba kalian cari di Sci-Hub ya. Ini apa namanya? Apa ada namanya dah? Pocket yang kita pakai sehari-hari. Newman Report, satu lagi buat nyari penyakit. Nanti gue kirim. Ya gue lupa namanya. Mohon maaf nge-freeze otaknya. Ya. Karena kalau kalian nyarinya dari ChatGPT terus, nanti takutnya nggak segitu sinkron sama pengetahuan dari guru-guru kita, gitu. Ya kan guru-guru kita tua-tua, ya. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih banyak, Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Recording stopped.